Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Pratama Saputra. Apakah kalian pernah mendengar tentang konflik yang berlangsung selama puluhan tahun? Kasus ini bermula di Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ketika ratusan warga menyuarakan penolakan mereka terhadap peternakan ayam yang berdiri di wilayah tersebut. Warga mengeluhkan masalah serius seperti serbuan lalat dan bau menyengat yang terus mengganggu kenyamanan hidup mereka. Menariknya, konflik ini bukan hal baru. Konflik ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak peternakan itu mulai beroperasi pada tahun 1984. Bagaimana konflik ini bisa bertahan begitu lama? Dan apa dampak bagi warga setempat? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kasus laporan warga Gunung Sindur terkait polusi dari peternakan ayam ilegal ini menunjukkan peran penting berbagai lembaga dalam menangani masalah sosial dan lingkungan. Yang pertama, fungsi pengendalian sosial, di mana Polres Bogor bertindak dengan menindaklanjuti keluhan warga berdasarkan aturan hukum. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar, karena warga merasa hak mereka atas lingkungan yang sehat terganggu oleh bau menyengat dan serbuan lalat. Yang ketiga, fungsi sosialisasi terlihat dari partisipasi Karang Taruna dalam mengadvokasi hak lingkungan warga. Yang keempat, menjaga identitas dan solidaritas tercermin dari aksi bersama warga yang bersatu memperjuangkan lingkungan yang lebih baik. Dan yang terakhir, penyelesaian konflik dicapai melalui mediasi kepolisian yang berhasil menghentikan operasional peternakan demi ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kasus ini juga memperlihatkan ciri-ciri penting dari lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat tentang hak atas lingkungan sehat menjadi motivasi utama warga untuk melaporkan permasalahan ini. Masalah ini berlangsung lama karena adanya kekekalan konflik yang disebabkan jarak peternakan yang terlalu dekat dengan pemukiman warga. Tujuan warga dalam kasus ini sangat jelas, yaitu melindungi kesehatan dan kenyamanan lingkungan mereka. Sementara itu, Polres memiliki tujuan untuk menertibkan dan menyelesaikan konflik sesuai aturan hukum. Sebagai alat pendukung lembaga hukum, Polres memainkan peran penting dalam penegakan aturan dan menjadi simbol kepercayaan masyarakat dalam mencari keadilan. Selain itu, aturan tertulis dan tidak tertulis mengenai jarak peternakan dari pemukiman menjadi aspek penting yang harus diikuti untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dan pelaku usaha. Analisis fungsional dari kasus peternakan ilegal di Gunung Sindur menunjukkan peran penting setiap lembaga dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Lembaga hukum seperti Polres bertugas mengontrol pelanggaran termasuk pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh peternakan ilegal ini. Sementara itu, lembaga sosial seperti masyarakat setempat dan Karang Taruna berperan dalam menjaga solidaritas serta bekerja sama untuk menyampaikan aspirasi kolektif demi mencari solusi atas permasalahan ini. Peran ini mencerminkan bagaimana setiap lembaga menjalankan fungsi sesuai kebutuhan dan perannya masing-masing, sehingga menciptakan keteraturan dan kenyamanan di tengah masyarakat. Nah, jadi dalam menganalisis protes warga Gunung Sindur terhadap peternakan ayam ilegal, kita dapat melihat konsep-konsep sosiologi yang sangat relevan seperti konformitas, penyimpangan, perilaku menyimpang, dan anomi. Warga menunjukkan konformitas dengan mengikuti jalur hukum, yaitu pelapor ke Polres, bukannya mengambil tindakan sendiri. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap aturan sosial yang ada. Sebaliknya, pemilik peternakan menunjukkan penyimpangan dengan menjalankan usaha yang diduga ilegal, yang menyebabkan polusi dan melanggar norma lingkungan. Tindakan ini juga bisa dianggap sebagai perilaku menyimpang karena mengabaikan hak masyarakat untuk memiliki lingkungan yang bersih. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan anomi, yakni ketidakjelasan aturan akibat kurangnya respons dari pihak berwenang terhadap keluhan masyarakat yang menimbulkan frustasi. Kasus ini menciptakan konflik antara hak warga untuk lingkungan sehat dan pelanggaran norma oleh pihak peternakan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kasus laporan warga Gunung Sindur terkait polusi dari peternakan ayam ilegal ini. Kita dapat melihat bagaimana kekuasaan bekerja. Menurut pandangan para ahli sosiologi, menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan orang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya. Dalam hal ini, warga berusaha mewujudkan keinginan mereka, yaitu penutupan peternakan ayam, meskipun ada kemungkinan keinginan mereka ditolak oleh pemilik peternakan atau pihak lain. Sementara itu, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kekuasaan bergantung pada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Pemilik peternakan memiliki kekuatan ekonomi untuk terus menjalankan usahanya, sementara warga merasa tidak memiliki kekuasaan yang setara untuk mempengaruhi situasi ini. Dalam perspektif Ralph Dahrendorf, kekuasaan bukanlah bagian dari sistem sosial, melainkan dimiliki oleh kelompok atau individu. Oleh karena itu, warga yang bergabung dalam protes ini berusaha meningkatkan kekuasaan mereka agar suara mereka ini didengar. Menurut Suryono Sukanto, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Dalam konteks ini, warga menggunakan protes untuk mempengaruhi pemilik peternakan atau pemerintah agar peternakan tersebut ditutup demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Melanjutkan pembahasan tentang kekuasaan yang diperoleh warga Gunung Sindur, dalam kasus ini, mereka memilih pendekatan yang lebih sesuai dengan kategori government, yaitu legal dan tanpa kekerasan. Warga melakukan protes secara damai dan menyampaikan keluhan mereka kepada pihak pemerintah melalui jalur yang sah. Mereka tidak memilih tindakan anarki, tetapi justru memanfaatkan sistem hukum untuk mempengaruhi pihak berwenang. Fokus utama mereka adalah menggalang dukungan dari masyarakat dan menyampaikan aspirasi secara tertib agar perhatian dari otoritas yang terkait dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana sih warga Gunung Sindur memperjuangkan hak mereka? Nah, kita dapat melihat bahwa saluran kekuasaan yang paling dominan dalam kasus ini adalah mass communication dan ideologi. Warga memanfaatkan aksi protes sebagai cara untuk menarik perhatian media dan publik dengan harapan agar suara mereka sampai ke pemerintah atau pihak berwenang. Media menjadi alat yang sangat penting untuk memperluas jangkauan aspirasi mereka. Selain itu, saluran kekuasaan berbasis ideologi juga sangat kuat karena warga bersatu berdasarkan nilai kebersamaan dan keinginan bersama untuk hidup di lingkungan yang sehat yang mencerminkan ideologi mereka tentang hak atas kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan melihat saluran kekuasaan yang digunakan warga Gunung Sindur. Terdapat dua sumber kekuasaan utama yang sangat mempengaruhi perjuangan mereka. Yang pertama, wewenang legal. Warga berharap pemerintah daerah atau pihak berwenang bertindak berdasarkan hukum yang melindungi kesehatan lingkungan. Mereka memanfaatkan regulasi yang ada untuk menuntut penutupan peternakan ayam yang dianggap merusak lingkungan mereka. Yang kedua, kepercayaan khalayak. Warga memiliki kekuatan sosial yang kuat karena mereka adalah pihak yang langsung terdampak. Solidaritas yang mereka bangun memberikan kekuatan tambahan dalam memperjuangkan hak mereka untuk lingkungan yang lebih sehat. Kekuasaan mereka semakin terlihat sebagai upaya kolektif yang memanfaatkan wewenang legal dan solidaritas kelompok. Nah, teman-teman, mari kita lihat lebih dalam pada sumber kekuasaan dalam kasus protes warga Gunung Sindur. Kita bisa mengidentifikasi beberapa jenis kekuasaan yang mempengaruhi partisipasi mereka. Yang pertama, kekuasaan ganjaran. Warga berpartisipasi dalam aksi protes dengan harapan memperoleh ganjaran berupa lingkungan yang lebih sehat. Pemimpin atau tokoh lokal berperan penting dalam mendorong partisipasi dengan menunjukkan manfaat yang akan didapat jika tuntutan mereka berhasil. Yang kedua, kekuasaan koersif. Terdapat tekanan sosial yang mendorong warga untuk ikut serta karena masalah ini berlangsung berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan bersama. Secara keseluruhan, kekuasaan dalam kasus ini lebih banyak didorong oleh solidaritas dan kepercayaan terhadap pemimpin atau tokoh yang dipercaya, dengan sedikit pengaruh dari wewenang formal atau ancaman langsung. Nah, selain itu, dalam kasus ini terdapat unsur-unsur kekuasaan yang sangat relevan, yakni love, fear, dan trust. Pertama, love. Warga terdorong oleh rasa cinta terhadap lingkungan dan keluarga mereka. Kekhawatiran akan kesehatan dan kenyamanan orang terdekat menjadi motivasi kuat bagi mereka untuk bertindak. Yang kedua, fear atau ketakutan terhadap dampak buruk dari polusi bau dan lalat yang dihasilkan oleh peternakan memicu warga untuk mengambil tindakan agar mereka terhindar dari ancaman kesehatan. Terakhir, trust. Warga menunjukkan kepercayaan yang besar pada tokoh masyarakat atau pemimpin lokal yang mengorganisir aksi protes tersebut untuk menjaga solidaritas dan memastikan warga tetap terkoordinasi dalam memperjuangkan hak mereka. Untuk mempertahankan kekuasaan mereka dalam kasus ini, warga Gunung Sindur mengadopsi beberapa strategi yang efektif. Yang pertama, meskipun warga tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah peraturan secara langsung, tetapi mereka dapat mendesak pemerintah daerah untuk menegakkan atau bahkan merevisi peraturan lingkungan agar lebih ketat terhadap industri atau peternakan yang berdampak buruk pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Yang kedua, warga memperkuat solidaritas dan dukungan dengan membangun kesadaran bersama mengenai hak mereka atas lingkungan yang sehat, yang mendorong semakin banyak orang untuk terlibat dan mendukung protes ini. Yang ketiga, untuk mempertahankan tekanan, mereka mendokumentasikan keluhan dan bukti dampak negatif dengan rapi, sehingga mudah diterima oleh pemerintah atau media. Yang keempat, mereka juga menggalang dukungan dengan komunitas sekitar dan berupaya melibatkan pejabat pemerintah setempat atau tokoh berpengaruh untuk memperkuat suara mereka. Meskipun tidak memiliki kekuasaan formal, strategi-strategi ini memungkinkan warga untuk mempertahankan kekuatan kolektif dalam upaya menuntut perubahan dari pemerintah atau pihak terkait. Sektor peternakan di Indonesia, terutama bagi peternak kecil, menghadapi tantangan besar dalam hal regulasi dan pengelolaan lingkungan. Kasus peternakan ayam di Gunung Sindur menyoroti keluhan masyarakat tentang bau menyengat yang mengindikasikan pengelolaan limbah yang kurang baik. Selain itu, prosedur perizinan yang kompleks seringkali menjadi kendala bagi peternak kecil dalam mematuhi regulasi yang ada. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan agar keseimbangan antara produktivitas peternakan dan kenyamanan masyarakat bisa tercapai. Nah, teman-teman, dalam kebijakan utama sektor peternakan, peternak diwajibkan untuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan izin lingkungan sesuai dengan PP nomor 6/2021. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar seperti yang terlihat pada masalah bau yang dihadapi oleh warga Gunung Sindur. Regulasi yang ketat mengenai pengelolaan limbah sangat penting untuk mencegah gangguan kenyamanan masyarakat.
Namun, peternak kecil sering terhambat oleh perizinan yang rumit dan biaya yang tinggi. Banyak dokumen yang harus disiapkan seperti izin lokasi dan rekomendasi teknis yang menjadi beban tambahan. Keterbatasan dana dan akses informasi juga menghalangi mereka untuk memenuhi persyaratan ini. Selain itu, kasus di Gunung Sindur mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pengawasan yang lemah dan tanggung jawab perusahaan peternakan yang kurang terkait dengan dampak lingkungan. Dampak dari regulasi yang ketat dan birokrasi yang rumit adalah peternak kecil terhambat dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Kasus ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap peternakan besar justru merugikan masyarakat dan menciptakan kesan bahwa pemerintah kurang mendukung keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan lingkungan. Pemerintah melalui Dinas Peternakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan pengawasan yang lebih efektif agar pelaku usaha peternakan tetap mematuhi standar lingkungan. Namun dalam kasus ini, masyarakat merasa bahwa pemerintah daerah kurang responsif terhadap keluhan mereka mengenai pencemaran bau, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelayanan publik. Dengan demikian, penting bagi regulasi untuk tetap seimbang dan pengawasan yang memadai agar warga terlindungi tanpa membebani peternak kecil secara berlebihan. Dalam kasus peternakan ayam di Gunung Sindur, terdapat 3 faktor utama yang mendorong perubahan sosial. Pertama, ketidakpuasan masyarakat terhadap bau menyengat, lalat, dan polusi udara yang dihasilkan oleh peternakan tersebut, yang membuat warga menuntut perubahan situasi. Kedua, tekanan eksternal. Regulasi lingkungan mengenai jarak peternakan dari pemukiman menjadi dasar hukum bagi tuntutan warga, karena adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut dan mendorong mereka untuk meminta penutupan peternakan. Ketiga, kebutuhan efisiensi, di mana warga berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Faktor-faktor ini menunjukkan bagaimana lingkungan, hukum, dan kebutuhan hidup yang lebih baik menjadi pendorong utama perubahan sosial di masyarakat. Lebih jauh lagi, ada faktor internal dan eksternal yang memperburuk situasi ini. Faktor internal mencakup pertentangan atau konflik antara warga dan pemilik peternakan yang muncul karena kepentingan warga untuk memiliki lingkungan yang sehat bertentangan dengan kepentingan ekonomi pemilik peternakan. Selain itu, pemahaman baru warga tentang regulasi yang ada juga mendorong mereka untuk menuntut hak mereka seperti aturan jarak peternakan dari pemukiman. Faktor eksternal pertama adalah dampak lingkungan. Dengan bau menyengat, lalat, dan polusi udara yang mengganggu kesehatan serta kenyamanan warga, hal ini menjadi alasan utama munculnya protes. Faktor eksternal kedua adalah pengaruh kebudayaan yang dimana kesadaran warga akan regulasi dan advokasi melalui media atau tokoh tertentu mendorong mereka untuk mengorganisir tuntutan mereka. Tentu saja, dalam proses perubahan sosial ini, ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong antara lain ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan yang mengganggu kenyamanan warga, keinginan untuk maju dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, adanya kontak dengan pihak lain melalui media dan pengetahuan hukum, serta sikap mudah menerima inovasi seperti pemanfaatan regulasi hukum untuk menangani masalah. Namun, ada juga faktor penghambat seperti kepentingan ekonomi yang kuat dari pemilik peternakan yang membuat mereka enggan untuk menutup atau memindahkan peternakan tanpa solusi alternatif. Selain itu, kurangnya komunikasi efektif antara warga, pemerintah, dan pemilik peternakan memperlambat upaya penyelesaian masalah ini. Nah, selain itu, dalam kasus peternakan ayam di Gunung Sindur ini, perubahan sosial dapat kita analisis melalui 4 tahapan penting. Pertama, dimulai dengan adaptasi, di mana masyarakat awalnya menyesuaikan diri dengan kehadiran peternakan ayam. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakseimbangan muncul akibat polusi bau yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, saluran perubahan terbentuk ketika protes masyarakat menjadi sarana untuk menyuarakan keluhan mereka melalui media massa dan permohonan kepada pemerintah setempat untuk menutup peternakan yang dianggap sebagai sumber masalah. Ketiga, terjadi disintegrasi atau konflik sosial karena adanya ketidakpuasan dan pertentangan antara warga yang terdampak dan pihak peternakan. Norma-norma sosial yang haruskan hidup berdampingan mulai tergeser akibat dampak lingkungan yang merugikan. Keempat, reintegrasi bisa terjadi jika permintaan warga untuk menutup peternakan dikabulkan. Ini akan membuka jalan bagi reorganisasi sosial seperti pengelolaan limbah yang lebih baik atau pengaturan ulang zona atau area peternakan. Kasus ini menunjukkan adanya perubahan yang tidak dikehendaki dan perubahan dengan pengaruh besar. Peternakan ayam yang awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi malah menghasilkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan, seperti bau menyengat yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga. Dampak konflik ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga mengubah dinamika hubungan sosial dalam komunitas serta mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani masalah lingkungan. Dengan demikian, kasus ini menggambarkan bagaimana perubahan sosial seringkali dipicu oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang pada gilirannya memicu reaksi masyarakat yang menjadi katalis perubahan lebih lanjut.
Nah, teman-teman, secara keseluruhan, kasus peternakan ayam di Gunung Sindur ini menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat memicu perubahan sosial yang signifikan. Protes warga yang lahir dari ketidakpuasan terhadap dampak lingkungan telah menjadi katalis perubahan yang mendorong pembaruan dalam kebijakan dan pengelolaan lingkungan. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang efektif, peran pemerintah, serta kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kualitas hidup yang layak bagi semua pihak. Saya Raka Pratama Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.